Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Are you happy now? As usual, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pelajaran kali ini kalian dapat memahami pelajaran dengan mudah dan dengan lancar. Welcome back again to science lesson. In the last meeting, we have learned about sense of sound and sense of touch. And right now, we are going to learn about sense of taste and sense of smell. Now open your book page on 17. Unit 1 worksheet 4. Identify our tongue as taste scent organ. D. Student, read the text below. Observing some food flavor. I am Sophie. Today, I and my friend are observing some foods to test our sense of taste. We do this experiment in group. We close the eyes of one student and give them some food to taste it. And then they will tell the flavor of food they taste. We can taste some flavor of food. We use our tongue to taste. Our sense of taste comes from the taste part on our tongue. These parts are also called papillae. The tongue is only able to taste 4 spirit flavor: salty, sweet, sour, and bitter. Not only can your tongue taste, but it also picks up texture and temperature in your food, like creamy, crunchy, hot, or dry. I feel happy can learn about sense of taste. Baiklah anak-anakku semua, Ustazah akan mengartikan, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bacaan yang telah kita baca bersama-sama. Mengamati beberapa rasa makanan. Namaku Sophie. Hari ini aku dan temanku sedang mengamati beberapa makanan untuk mengetes indera perasa kita. Kita melakukan eksperimen dalam grup. Salah satu dari kita menutup mata dan kemudian kita memberikan beberapa makanan untuk dicoba. Dan kemudian kita akan menceritakan apa rasa dari makanan tadi. Kita dapat merasakan makanan menggunakan lidah kita. Lidah perasa kita datang dari bagian kepekaan rasa yang ada pada lidah kita. Bagian kepekaan rasa disebut dengan papila. Lidah tidak hanya dapat merasakan 4 rasa saja, yakni rasa asin, rasa manis, rasa asam, dan juga rasa pahit. Tapi lidah juga bisa merasakan tekstur atau permukaan benda dan juga suhu dari benda itu tadi. Untuk contohnya, sesuatu yang creamy itu yang halus. Sesuatu yang crunchy itu yang kriuk. Sesuatu yang panas atau juga yang dingin. Saya merasa bahagia sekali dapat belajar merasakan kepekaan rasa menggunakan lidah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Pada ujung lidah, kita akan bisa merasakan rasa manis.
Pada sebelah kanan kiri lidah, kita dapat merasakan rasa asin. Pada pangkal lidah, biasanya kita bisa merasakan rasa pahit. Dan di tengah lidah, kita akan merasakan rasa gurih. Sedangkan di samping kanan kiri belakang lidah, itu sebabnya ketika kita akan merasakan rasa manis, misal es krim, kita hanya perlu untuk menjilat saja. Berbeda dengan rasa pahit berada di pangkal lidah, sehingga di akhir ketika kita akan menelan, maka akan terasa rasa pahit itu. Itu sebabnya kenapa obat rasanya pahit. Pahitnya ada di paling belakang lidah. Now we move to page on 22, Unit 1, Worksheet 5. Identify our nose as smell sense organ. Our smell sense. Our nose is the organ that we use to smell. We use our nose to smell some things. At the top of the inside of our nose are millions of tiny little hairs called cilia that are connected to smell sensors which send signal to our brain so we can smell things well. Smell is also affect in ability to our taste. If your nose is blocked, you cannot taste very well. Taste works with smell to stop from eating food that would make us ill. If something smells bad, it generally tastes too bad. Smelling helps us in many ways. It first makes our food taste better. We can't really taste that many flavors, but with the help of smell, we can taste thousands of different things. Also, smell helps to warn us from bad things, like rotten food or smoke from fire. Indra pembau kita. Hidung adalah indera pembau kita yang kita gunakan untuk membau sesuatu. Pada bagian atas, dalam dari hidung kita, terdapat banyak sekali bulu-bulu hidung yang disebut dengan silia, yang tersambung dengan indera pembau, sensor pembau, yang mengirimkan sinyal ke otak kita, sehingga kita bisa membau sesuatu dengan baik. Membau atau indera pembau juga berhubungan dengan indera perasa. Jika hidung kita merasakan bau yang tidak enak, maka kita juga bisa akan merasakan bahwa rasanya ini tidak enak. Indera perasa bekerja sama dengan baik dengan indera pembau untuk menghentikan apakah makanan yang kita makan akan membuat kita sakit atau tidak. Jika makanan yang kita makan berbau tidak enak, biasanya lidah kita juga merasakan tidak enak. Itu sebabnya ada banyak sekali makanan yang kita tidak suka baunya, kita juga tidak suka rasanya. Pada hewan, indera pembau tidak hanya berfungsi untuk bernafas saja, tetapi juga untuk mencari asal dari makanan. Ada beberapa hewan yang mempunyai penciuman tajam. Contohnya adalah beruang, ular, kupu-kupu, tikus, kucing, anjing, dan yang lainnya. Mereka menggunakan indera pembau untuk mendeteksi di mana makanan mereka berada. Now this is your task for science today. 1. Buatlah gambar lidah lengkap dengan tempat kepekaan rasa, kemudian berilah warna.
2. Complete the following table using the things which smell good and bad. Don't forget to send your task to Ushifa. Well, I think enough for today. We say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadzah. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.